Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast Bamaju Bapanderan Saputar Mawar 7. Oke, hari ini kayaknya spesial nih Pak ya. Betul. Jadi kita kedatangan mama sama anak nih. Oke. Yang jelas mereka kayaknya bukan berpakaian sekolah ini. Ini kayaknya kesatria dan petarung sejati Betul. ya. Wah, kelihatan. Apalagi kan banyak medali, kemudian piala-piala. Berarti mereka ini anak-anak yang berprestasi nih. Berarti tujuan kita hari ini untuk memotivasi Pak Betul, ya, dari buat contoh yang kita tampilkan. jadi motivasi kita hari ini buat penonton, mama-mamanya ataupun anak-anak yang mau berbakat, baik itu di bidang akademik, non akademik. Jadi tonton terus ya kan? Sampai akhir Iya Pak ya. betul. Kita kenalan dulu nih. Oke, siap. Di kanan saya kan, dengan mama siapa ini? Ibu Suryati, Ibu Suryati. Anaknya? Raffi Naufal Mufti, biasa dipanggil Raffi. Baik. Berikutnya nih sebelah kiri Bapak nih. Dengan siapa nih? Christian Geraldo. Oke. Mamahnya? Ibu Angel. Oke. Jadi hari ini kita sengaja mendatangkan mereka karena mereka ini adalah anak-anak yang berprestasi di Mawar 7. Oke. Khususnya di bidang karate yang sudah mewakili kota Banjarmasin. Luar biasa ini kalau saya dengar ini sudah beberapa tahun berturut-turut Betul mereka sekali. ini jadi ombaknya Mawar 7. Dan Ya. juga dinas pendidikan ataupun kota Iya. Banjarmasin pada khususnya Pak Iya ya. betul. Jadi kan hari kita mau ngulik nih bagaimana sampai anak ini bisa berprestasi seperti ini kan. Betul. Jadi supaya orang tua yang di luar sana ini termotivasi ya betul. Oke, kita langsung saja nih ke pertanyaan yang pertama ini Pak ya. Oke. Silakan. Untuk mama-mamanya nih. Ini kan banyak anak-anak orang tua yang bingung mencari bakat atau mengetahui bakat anak-anaknya. Nah, untuk mama-mama ini gimana sih awalnya tahu bakat anak-anaknya ini di bidang karate? Apakah dari nonton TV kah? Betul. Atau dari lihat temannya kah? Terinspirasi superhero. Iya betul. Oke. Itu gimana nih Oke, deteksi boleh awalnya? dari Mama Rapi nih. Oke, silakan dulu. Kalau si Raffi dari kemauan anaknya sendiri, kebetulan kakaknya ikut karate, mungkin lihat jejak kakaknya karate. Oke, berarti ada yang dilihat ini ya. Kalau Mama Aldo sendiri gimana? Kalau Aldo termotivasi dengan kakaknya. Oke. Kakaknya kan memang alumni Mawar 7 juga. Oke. Seorang atletnya Mawar 7 Iya. juga. Nah, kakaknya berprestasi. Jadi termotivasi. Jadi ya, Oh. agar kedepannya untuk memilih sekolah mudah. Oh, seperti itu. Iya. Jadi motivasinya dari kakaknya Iya. nih. Jadi Sudah ada contoh langsung ini ya dari keluarganya. Berarti Jadi kalau disebutkan ini keluarga petarung. Iya semua betul. ya, Pak? Berbahaya nih tetangga-tetangganya kan. Hati loh jangan macam-macam. Oke. Aldo dan Raffi. Silakan next, Pak Baja. Tadi kan sudah tahu nih bagaimana cara mendeteksi bakat awalnya ya. Iya. Sekarang ini Bapak mau nanya dulu nih. Pembagian waktunya ya ini pasti padat sekali ya. Apalagi Betul. saya dengar ini si Raffi dan juga Aldo ini juga juara kelas Iya, ya. mereka artinya bukan hanya di non akademik tapi akademiknya juga seimbang ya Nah, kan. ini kebanyakan yang menjadi masalah biasanya terkesan ketika dia punya bakat di non akademik pasti akademiknya ketinggalan. Iya, Itu betul. berlaku untuk dua anak ini, Iya. Pak ya. Ini perlu kita share nih bagaimana untuk langkah-langkahnya ini. Iya. Kita mulai dari Mama Aldo dulu biar jadi pelajaran untuk orang tua murid yang lain ya. Gimana sih membagi waktunya Mama Aldo? Membagi waktunya sih kebetulan untuk latihan kan cuman memerlukan waktu 2-3 jam. Pagi sekolah, Betul. pulang sekolah bisa istirahat, bisa sebentar Bermain ya? bermain, sore latihan, malam bisa belajar. Jadi seimbang. Berarti mereka nggak ketinggalan mau Iya, belajarnya ya di semua rumah. Iya, nggak ada yang tertinggal. Oke. waktunya. Oke Kalau untuk Mama Mama Rapi. Sama kalau si Raffi pas kebetulan jadwal latihan karatenya kena malam, jadi kalau pagi sekolah, terus pulang siang, habis itu makan siang, setelah itu istirahat sebentar. Kalau misalnya ada les di luar les, sore mungkin bermain dan malam lanjut latihan karate Oke, lagi. nah ini patut dicontoh ini manajemen waktu dari Betul. orang tua ini penting sekali Pak ya. Manajemen waktu itu kan penting nih. Betul. Jangan sia-siakan waktu nih dibuang untuk bermain yang tidak tidak kurang berfaedah bermanfaat. gitu Ya, ya. betul. Karena ini anak-anak ini memang waktunya bermain itu harus ada Pak ya. Betul. Cuman diarahkan ke bermain yang Iya. bermanfaat. Artinya mereka masa-masa kanak-kanaknya nggak tertinggal nih. Betul. Oke. Sekarang Bapak mau tahu nih anak-anak nih, Rapi sama Aldo nih. Ini kan sudah jadi atlet lah, Betul, ya kan? atlet. Atlet bisa dikatakan atlet sudah nih mereka, Betul. karena kan banyak medali.
Cita-cita nih, biasanya kan kalau sudah siap seperti ini kan cita-citanya Nggak kalau jauh dari ya, itu, Pak, ya? dari TNI atau polisi. Nah, apakah beda kayak gitu ya kan? Betul, betul. Oke, bisa dari Rapi dulu ya. boleh. Rapi, Silakan, cita-citanya dari apa sih? Jadi dokter. Selain bisa membantu orang, kalau ada yang macam-macam gitu bisa dilawan. Nah, melindungi mamah gitu Pi ya. Betul. Oke. Superhero banget. Tapi jarang loh Pak dokter Iya. petarung kan. Ah, jarang betul. ya. Iya. Nah, ini Sekarang kan banyak kan masalah-masalah di kedokteran mungkin betul, kan. Betul, berarti juga bisa melindungi pasien Iya. gitu Pi ya. Berarti mereka ini menyalurkan bakatnya ke jalur yang positif, Betul. bukan untuk tawuran. Jadi Nah, ingat nih di luar sana kan Banyak anak-anak. sekali nih, Pak ya, Ah. yang kayak gitu Pak ya. Jangan dicontoh tawuran. Iya, gitu, betul. Ya. Oke, next Aldo. Kalau Aldo cita-citanya apa, Dok? Kalau saya cita-citanya jadi polisi yang jago karate. Wis. Wis. Bahaya Berarti nih. itu kalau ada penjahat sikat. Iya. Luar biasa sesuai Betul, nih Pak iya. ya. Oke. Oke, berarti Aldo ini menjadi salah satu kebanggaan polisi gitu Ah. ya dengan karate. Iya, Wow, aparatur luar biasa. negara kan. Betul. Nah, berikutnya nih kalau cara menghindari bosan ini ya untuk Aldo dan Rapi ini pastinya jadwalnya terlalu padat gitu ya. Waktu ia belajar, ia sekolah, ia bermain, ia juga latihan. Gimana sih Dok? Kalau Aldo dulu nih cara menghindari bosan gimana? Bermain di saat jam latihan sudah selesai Oke. atau istirahat. Oke. Oh, berarti sambil bermain ada ya waktunya bermainnya. Disempat-sempatkan gitu Dok ya. Betul juga sih. Nah, kalau Rapi gimana Pi? Biasanya kan kalau sore itu waktunya kosong. Jadi saya sempatin waktu itu buat bermain sama teman-teman biasanya. Oke, nah itu tuh perlu juga bermain Pak ya Iya, untuk betul. anak-anak itu merefresh otaknya Iya, gitu biar Pak ya. mereka nggak bosan kan. Akademik, non akademik, les semua di Betul, luar. betul. Ternyata Paket. orang tuanya juga mensupport kan, nggak melarang mereka untuk bermain kan di luar. Nah ini ngomong-ngomong masa support nih, Betul. pasti kan ada support dan kendala nih. Ya, untuk mama-mama ini sampai anak-anak mama-mama ini kan bisa menjadi atlet kebanggaan daerah ya, ini Betul, bisa betul, dikatakan betul. kan. Bagaimana sih support ataupun kendalanya yang pernah dihadapi ya? Ya untuk support dulu nih Mama Rapi kan. Oke, siap. Oke, supportnya gimana Mama Rapi? Supportnya selalu mendukung si Rapi, terus di saat walaupun latihan ada hujan panas tetap disupport terus. Nah, itu luar biasa tuh. Iya, Hujan soalnya badai kan, bukan halangan Bu ya. soalnya kan dengan kemauan dia dan bakat dia untuk berprestasi. Betul. Dan hasilnya terlihat Bu ya. Alhamdulillah hasilnya. Luar biasa. Ini mama banget ya kan. Ah. Hujan badai terjang terus ya kan. Kayak guru juga Oh, Pak. iya. Harus hadir terus. Oke, untuk kendala nih sekarang Mama Aldo. Kendala nih gimana? gimana? Kendala sih, kendalanya apabila di saat pertandingan sama ulangan atau ANBK berbarengan. Oh, ya. Susah mengaturnya Pak. Ya. Sulit untuk memilih untuk yang mana diterlebih dulukan. Susah Pak. Ya. Jadi Sama-sama saya penting sama-sama ya. penting. Iya, terkadang Harus ada yang sama-sama. berbenturan ya Iya, waktunya. berbenturan. Kadang ada pertandingan di luar, tapi di sekolah lagi ulangan. Ulangan, ANBK. ya. Tapi terpaksa harus dikalahkan salah satunya ya. Iya, kadang-kadang Yang diutamakan pendidikan yang iya, penting ya. nomor satu. Oke, tapi kalau Mawar 7 sendiri pastinya ada full support Iya, Pak, dispensasi ya. lah. Nanti kita bisa sesuaikan jadwal yang betul. penting. Atlet-atlet atau ujung tombak kebanggaan kita siswa-siswa ini memberikan yang terbaik Betul, untuk sekolah dan juga daerah Kota Banjarmasin Iya. khususnya ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, Rapi dan juga Aldo, ini kan kalian juara kelas ya. Di luar kalian itu juara juga di karate. Iya. Bapak penasaran ini, Ah. belajarnya kapan sih Dok? Dengan jadwal yang begitu padat tuh belajarnya Iya. kapan sih kalau Aldo? Bisa siang atau sore itu belajar. Lalu malamnya bisa bermain dengan kakak. Nah, kalau latihan karatenya biasanya kapan Dok? Ya bisa sore lah. Oke, berarti disempat-sempatkan belajar tuh lah. Biasanya ditemani sama mama sama kakak ya belajar. Oke, kalau Rapi kapan belajarnya? Biasanya kalau saya belajar itu sore atau malam ditemanin sama mama sama kakak gitu. Nah ini patut dicontoh Iya. Pak ya, sepadat apapun belajar itu Disempat-sempatkan jangan lah. pernah ketinggalan. Ya disempat-sempatkan. Walaupun 15 menit kan. Itu. Dan hasilnya kelihatan Iya, nih di kelihatan. mereka. Jadi anak-anak di luar sana Betul. tidak ada alasan nih untuk bermalas-malasan. Paling sedikit ya 15 menit tadi ya, membaca buku kan, kerjakan tugas-tugasnya di sekolah gitu. tinggal kemauan anaknya Betul Pak ya, sekali. dan arahan dari orang tua. Ah, betul. Oke. Nah ini mama-mama nih pertanyaan berikutnya.
ini kan sudah dapat medali, kemudian piala. Apa sih reward yang lain biar orang tua di luar sana tahu nih? Selain medali yang digantungkan di leher ini kan berat nih, semuanya ya berat ya. Selain itu rewardnya pernah dirasakan nih. Mungkin untuk Mama Aldo dulu nih. Gimana sih? Apa sih reward yang sudah pernah didapatkan yang wow banget kayak gitu? Kalau saya sih rewardnya piagam itu mempermudah untuk daftar sekolah yang diinginkan, sekolah favorit yang diinginkan. Dengan menggunakan piagam itu bebas kita. Oke. Mudah masuk sekolah ya. Itu jalur sangat prestasi mudah. ya. Ya, jalur prestasi jalur non akademik. prestasi. Ya. Betul. Kalau Mama Rapi sendiri rewardnya Ya sama, alhamdulillah dengan adanya piagam berprestasinya anak bisa mempermudah anak mau masuk sekolah di mana saja bisa pilih. Oke, berarti uang pembinaan dapat, Iya, betul. piagam, piala, ini medali juga. Dan yang terpenting ini sekolah lanjutannya sudah terjamin. betul sekali. Jadi nggak usah lah kita mikir-mikirkan ganti-ganti kartu keluarga kan. Biasanya kan kalau masuk sekolah itu, lagi musim. iya betul. Nah. Kartu keluarga banyak nih kayaknya. Ribet di tempat Lebih Pak baik RT, kita betul. jalur prestasi ya. Lebih baik jalur prestasi ya. Oke. Lagian kan jalur prestasi itu kan bukan hanya di akademik, Betul. juga di non akademik. Sekarang kan banyak bukan hanya di jalur apa namanya Zonasi, domisili. Juga prestasi kan ada di jalur Akademik dan akademik, kemudian ada di olahraga, di kesenian, Betul. ya kan? Nah, berarti ini bukan cuman olahraga ya, tapi seni juga. Betul. Musik, apapun yang berhubungan dengan minat bakat anak kita fasilitasi saja. Iya, Pak, ya. betul. Dukung, support dan hasilnya akan terlihat nanti. Betul. Ya. Terakhir nih, oke, saya mau minta ini penting sekali Bu ya ke ibu-ibunya nih. Pesan-pesan nih buat para orang tua murid ataupun juga pihak terkait Ya, ya. harapannya ya. Pesan harapan dan juga arahan lah dari Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya yang sudah merasakan hasil, betul. ya. Yang jelas kan mereka ini kan Betul, sudah merasakan merasakan hasilnya. Dari Mama Rapi dulu nih pesan-pesannya nih Mama Rapi. Ya, pesannya buat orang tua yang di luar sana, jangan ragu untuk mengarahkan anaknya yang punya bakat dan berprestasi. Alhamdulillah seperti anak saya bisa ini kan dukung terus anaknya dalam hal kegiatan yang positif. Betul, daripada badai yang hujan, kan? hujan badai, tarung sejati. Iya. Kalau Mama Aldo nih mungkin ke pihak-pihak terkait Mama Aldo ada pesan-pesannya. Untuk pesan dan kesannya untuk dinas terkait, ucapan terima kasih Kasih ya. aja, terima kasih untuk dinas terkait, untuk sekolah Iya. atas semua reward yang telah didapat anak-anak. Kemarin juara O2SN, terima kasih. Mohon kedepannya lebih diperhatikan lagi dengan segala apapun. Iya. Mungkin rewardnya di lebih banyak lagi ya uangnya. Iya. Iya kan? Ya, Itu kan. amin. Dan support tentunya. Iya, ya kan? support. Ya, Betul. walaupun ya gitulah Pak. Iya. Apalagi mereka berdua ini kebanggaan kota loh. Betul, daerah kan, milik daerah betul, mereka. supportnya Daerah. harus lebih Iya. ditingkatkan lagi harapannya Bu, Iya. ya. Oke, mudah-mudahan ini pihak terkait bisa mendengar dan Iya, betul. menambah support dan juga rewardnya ya Iya. tentunya ya. Tidak terasa nih kita ngomong-ngomong seperti ini kan Betul. sudah hampir 15 menit ya Seru kan. sekali ya. Oke. Kita mau lanjut lagi tapi kan waktu juga membatasi Betul. kita. Jadi kita simpulkan dulu nih ya, Bapak Ibu di rumah ini jangan ragu untuk Iya. mengarahkan minat dan bakat Bapak Ibu, anak Bapak Ibu ya. Iya. Karena contohnya sudah ada di depan kita. Betul. Dan ketika kita bisa memanajemen waktu, anak-anak itu bukan hanya di segi eskolnya saja, Betul. tapi di akademiknya pun Betul. mereka juga bisa juara tanpa terlepas dari bantuan sekolah, orang tua dan pihak terkait, Terkait. Pak ya. Oke. Baik, kita akhiri podcast pada hari ini. Terima kasih banyak untuk para orang tua Iya, murid yang sudah terima kasih, berhadir, para siswa-siswa kebanggaan Bapak. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kesuksesan apalagi ini kan mau ikut Amin. kejuaraan lagi kan Betul. sampai ke tingkat provinsi ya. Amin. Terima kasih juga nih untuk teman-teman yang di belakang Iya. yang sudah membantu kelancaran acara ini ya. Terima Iya. kasih juga untuk Pihak sekolah yang Oke. sudah memberikan fasilitas untuk kegiatan ini. Kami izin undur dulu pamit. Saya Bapak Apri. Dan saya Bapak Pajar. Sampai jumpa di podcast Bamaju Bapanderan Saputar Mawar 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.